Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sejatinya kita telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini kita dapat saling menyapa walau lewat media. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Kalideres Permai khususnya, pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada saya. Begitu juga dengan doa dari almarhumah orang tua dan istri saya tercinta, yang sampai saat ini masih terngiang di kesendirian saya. Terlebih kesan dan pesan yang beliau sampaikan tentang kepengurusan wilayah. Almarhumah sering mengatakan, jangan lagi mencalonkan diri apabila cara pemilihannya hanya perwakilan, bukan semua warga. Sekalipun banyak warga dan ibu-ibu teman almarhumah meminta saya di periode sebelumnya, tapi saya tetap menolak. Tapi saat ini mungkin jalan Tuhan, karena banyak warga yang semakin sadar dan berani menyuarakan tentang hak suara yang selama 6 tahun merasa tidak dilibatkan dalam berdemokrasi tentang pemilihan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu warga yang dengan jerih payahnya mendukung demokrasi sehingga tercapai harapan satu rumah, satu suara dalam forum yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025. Di mana sebelumnya RW dan RT membentuk kepanitiaan, terkesan ada persekongkolan dan rekayasa, yang pertemuannya diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari bertempat di Resto Eka Jaya Citra 2. Oleh karenanya, kepanitiaan yang dibentuk secara terburu-buru dikritisi oleh warga yang pro-demokrasi, sehingga dapat difasilitasi oleh pihak kelurahan pada hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 dengan mengundang warga yang mengkritisi juga RW dan RT 1 sampai dengan 9 RW 14. Yang pada akhirnya surat nomor 001/014/01 tanggal 2 Januari tahun 2025 perihal pembentukan panitia pemilihan ketua RW Kalideres Permai dinyatakan tidak berlaku lagi atau batal karena tidak sesuai dengan peraturan gubernur nomor 22 tahun 2022 pasal 1 ayat dalam kurung 4. Pada kesempatan ini juga saya, Hendrani Padule, akan berusaha memenuhi harapan warga yang sudah berjibaku dengan tulus menginginkan wilayah terkelola dengan baik, bersih, aman, nyaman, dengan kepemimpinan yang dapat benar-benar mengayomi dan tidak haus validasi untuk dinilai baik, karena keimanan saya memberikan dengan tangan kanan agar tidak dilihat oleh tangan kiri. Warga juga sudah mengetahui dan memahami siapa yang paling problematik di wilayah ini. Dan mengenai isu penerangan jalan di era RW sebelumnya yang katanya tidak terawat apabila lampu mati, saya memaparkan dan menyanggah di sini. Seharusnya beliau tahu pada saat itu serah terima dari developer, dalam hal ini PT Duta Anggada, kepada pihak pemerintah terkait mengenai PJU penerangan jalan umum belum ada serah terima, sehingga saat saya menjabat juga harus membayar hutang kepada PT Saka Jagat senilai 30 juta rupiah. Puji Tuhan, setelah bernegosiasi hanya membayar 20 juta rupiah saja.
Begitu juga dengan jalan aspal yang katanya banyak berlubang. Saya masih menyimpan arsip dan data serta surat-surat permohonan dari kelurahan, kecamatan hingga ke wali kota Jakarta Barat dengan titik-titik semua jalan yang ada di wilayah Kalideres Permai. Bahkan pembukaan jalan tembus Kalideres Permai dan Mogot Baru, semua surat dan data masih tersimpan rapi di saya. Tidak benar juga kalau koordinasi antara pengurus RT dan RW tidak harmonis, karena masih tersimpan juga penyeragaman kop surat dan pengantar yang saya buat seperti ini. Terjadinya permusuhan antara RT dan RW dikarenakan adanya ketidakpuasan panitia saat kemenangan periode ketiga saya yang dipilih secara demokrasi oleh semua warga. Panitia mengubah forum pemilihan RW menjadi forum RT untuk menggugurkan hasil yang syah dan keinginan mereka dapat dianulir oleh pihak kelurahan yang dianggap hal tersebut cacat hukum dan administrasi, sehingga kami tetap lanjut sebagai ketua RW terpilih. Bahkan sebanyak 7 bandel surat dan jawaban RW masih tersimpan dan terlampir penjelasan sebagai sanggahan, yang itu juga diputuskan oleh pihak kelurahan forum ilegal, sehingga tidak bisa menurunkan saya dan orang yang memang kerjanya hanya mencari kesalahan orang dan merasa paling pintar masih ada dipakai sampai sekarang. Warga mana yang pernah saya biarkan dalam hal mencari solusi berjalan sendiri, dan bahkan saya pernah bersitegang dengan pihak luar yang ingin mengganggu warga dalam pungutan liar. Tapi sekarang faktanya malah berbalik. Ada RT yang kritis mencari solusi tentang iuran dari Motega dan Kedaung, juga uang sewa pasum pasos yang masuk ke rekening pribadi, belum ada jawaban dari pengurus RW hingga sekarang. Jadi mana yang benar? Mengenai saldo kas RW, kalau memang saat itu serah terima tidak puas, kenapa tidak dilaporkan sebagai bentuk penggelapan? Setahu saya, RW terpilih saat itu sudah benar dan tahu betul kalau masalah keuangan bendahara yang punya peran, karena bendahara saya saat itu dipanggil dan disidang tanpa sepengetahuan saya, dan yang kalian pikirkan semua mengenai saya saat itu tidak terbukti. Kalian ingin saya dianggap korupsi, tidak ada buktinya karena bendahara saya sudah menjelaskan. Dan hitungan 1 jutaan lebih dari versi yang licik, karena untuk menghitung dari saldo dan piutang keamanan, kebersihan, dan juga perlu diingat 3 periode saya hanya 1 kali kenaikan iuran, dan pedagang tidak menjamur seperti sekarang. Begitu juga katanya mengenai RW yang lama, tidak pernah ada kegiatan. Ini saya tunjukkan 1 contoh saja. Di perayaan Hari Kemerdekaan Republik yang kita cintai, melibatkan anak sekolah dari Sekolah Dian Harapan, dan meriah. Dari semua klaim yang merasa jumawa dengan adanya rekor kas RW sekarang, malah menjadi banyak warga yang mempertanyakan, karena di laporan pertanggungjawaban terima dari pedagang 14 sampai dengan 26 juta per bulan. Ternyata setelah ada survei di wilayah RW 14 Kalideres Permai, ada 90 pedagang gabungan dengan warung dan kaki lima dengan iuran yang bervariasi dari 350.000 sampai dengan 600.000 rupiah
Kalau saja hal ini dipukul rata menjadi Rp450.000 saja dikalikan 90 pedagang, sudah mencapai 40 juta rupiah per bulannya. Apabila dikalikan 1 tahun, sudah menjadi 480 juta rupiah. Ini baru 1 tahun, sedangkan Anda 2 periode, artinya sudah 6 tahun. Seharusnya dana terkumpul. Silakan Anda hitung sendiri. Kas 200 juta rupiah bukan seharusnya bangga, akan tetapi perlu introspeksi diri. Dari banyaknya dana yang ada, artinya tidak ada program kerja wilayah yang mengena kepada warga, bahkan lingkungan kita. Pada dasarnya, kami tidak ingin terlalu membahas yang telah lalu, yang akhirnya akan menimbulkan intrik baru. Namun karena ada hal yang ingin memutarbalikkan fakta, maka saya berhak untuk menjawab dan memaparkan dengan bukti dan fakta. Mungkin ini saja paparan saya dan sanggahan, bahkan harapan untuk warga bisa menilai mana yang terbaik memimpin wilayah ini dengan hati nurani. Yang baik milik yang kuasa, yang buruk milik saya. Apabila saya ada salah kata dan mungkin kurang berkenan di hati Anda, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu hati, bersama kita bangun wilayah ini, agar anak cucu kita nanti bisa berdemokrasi. Tuhan memberkati.